Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Abdul Rahman, mahasiswa Hukum Universitas Islam Batik Surakarta dengan nomor induk mahasiswa 202201002. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Implementasi Kode Etik Profesi Notaris sebagai upaya menjaga independensi dan profesionalisme dalam praktik jabatannya di Notaris Ragen. Selanjutnya yaitu latar belakang. Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan negara untuk membuat akta ontetik sebagai alat bukti yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Dalam menjalankan perannya tersebut, notaris dituntut untuk menjaga independensi dan profesionalisme agar setiap akta yang dibuat benar-benar sesuai dengan kehendak para pihak dan ketentuan hukum yang berlaku. Namun dalam praktiknya masih sering ditemukan pelanggaran kode etik dan penyimpangan kewenangan notaris yang menunjukkan bahwa optimalnya penerapan nilai-nilai etika profesi. Kondisi ini diperparah oleh tekanan persaingan, tuntutan pembayaran cepat, serta lemahnya pengawasan yang menyebabkan sebagai pelanggaran tidak ditangani secara efektif. Kode etik notaris yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia berfungsi sebagai pedoman moral dan profesional, tetapi pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, khususnya di daerah dengan aktivitas hukum yang tinggi seperti Kabupaten Sragen. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap jasa notaris berpotensi memicu praktik yang mengabaikan independensi dan profesionalisme. Oleh karena itu, penelitian mengenai implementasi kode etik profesi notaris di Sragen menjadi penting untuk menilai sejauh mana kode etik dijalankan, bagaimana pengawas dilakukan, serta kendala yang dihadapi dalam menjaga integritas profesi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat penerapan kode etik guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesional notaris. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. 1. Bagaimana implementasi kode etik profesi notaris dalam menjaga independensi dan profesionalisme notaris dalam pelaksanaan tugas jabatannya. 2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam penerapan kode etik notaris di lapangan. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kode etik profesi notaris terkait independensi dan profesionalisme. 2. Mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan kode etik lingkungan notaris. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dalam bidang ilmu hukum, khususnya hukum notaris, terkait implementasi kode etik dalam pelaksanaannya profesi untuk mempertegas peran etika dan menjaga integritas pejabat umum. Manfaat praktis: A. Bagi notaris menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kedisiplinan, profesionalisme, dan kesadaran beretika dalam pekerjaan. C. Bagi masyarakat pengguna jasa, meningkatkan kepercayaan terhadap layanan hukum yang diberikan notaris. Selanjutnya yaitu landasan teori. 1. Kode etik profesi. Kode etik profesi merupakan pedoman moral yang perilaku yang wajib dipatuhi notaris agar bertindak jujur, hati-hati, dan patuh dalam menjalankan jabatannya. 2. Independensi. Independensi menuntut notaris bersikap bebas dari pengaruh pihak maupun agar dapat memberikan pelayanan hukum secara objektif dan tidak memihak. 3. Profesionalisme. Profesionalisme notaris tercermin dari kompetensi, integritas, dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan hukum yang akuntabel dan sesuai hukum secara kode etik. 4. Tanggung jawab profesi. Notaris memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjaga keabsahan akta, kerahasiaan, serta sikap tidak memihak dalam
menjalankan tugasnya. 5. Penegakan profesi. Penegakan kode etik dilakukan melalui regulasi, pengawasan, dan sanksi oleh organisasi profesi guna menjaga martabat notaris dan kepercayaan masyarakat. 6. Kepastian hukum. Kode etik notaris berperan menciptakan kepastian hukum dengan menetapkan standar perilaku sehingga notaris tidak bertindak sewenang-wenang. 7. Undang-undang Jabatan Notaris. Jabatan notaris diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2024, UU Nomor 2 Tahun 2014 yang mengatur kewenangan, kewajiban, serta keharusan mematuhi kode etik. 8. Hubungan kode etik dan UU Jabatan Notaris. UU memberikan dasar hukum formal, sedangkan kode etik menjadi pedoman etis. Keduanya saling melengkapi untuk mewujudkan praktik kenotariatan yang berprofesional dan percaya. Metode penelitian. 1. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris karena fokus kajian tidak juga pada realitas praktik di lapangan. Penelitian empiris bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum, dalam hal ini kode etik profesi notaris dan UU Jabatan Notaris, benar-benar diterapkan oleh notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya. 2. Pendekatan penelitian. Pendekatan sosiologis hukum. Pendekatan ini digunakan untuk melihat fenomena hukum dari perspektif sosial. B. Memperdekatkan perundang-undangan. Dokumen hukum menjadi landasan antara lain 1. Undang-Undang Jabatan Notaris (UU-JN). 2. Kode etik notaris yang ditetapkan Ikatan Notaris Indonesia (ini). 3. Peraturan organisasi lainnya. 3. Sifat penelitian. Deskriptif analitis. Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya bertujuan untuk menggambarkan kondisi atau fenomena yang terjadi secara apa adanya terkait pelaksanaan kode etik notaris di Sragen. 4. Lokasi penelitian. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Sragen dengan fokus pada kantor notaris yang berpotensi di wilayah Sragen. 5. Sumber data, data primer, dan data sekunder. Saya Said Abdul Rahman, terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya. Bila ada kurang salahnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.